kita dengar firman Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita, memberikan kita pengertian lebih jauh dari apa yang kita baca dan kita dengar. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata kepada kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tuntunlah kami, dan biarlah roh kami terus terbakar dalam Engkau. Telinga roh kami dibukakan, mata roh kami dicelikan. Apa yang kami baca dan kami dengar, kami percaya Roh Kudus mampukan kami, dan kami sangat merindukan Engkau berbicara kepada kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati tempat dan semua apa yang kami gunakan dalam fasilitas ini. Kami percaya semua akan mendengar dengan baik siaran ini dan diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saudara, bicara tentang kasih, tentu ini adalah ciri khasnya orang Kristen sebenarnya. Dan kita tahu bahwa kasih itu bukan cuma kita akan berbicara di saat tertentu karena ada rasa, lalu kemudian itu terungkap. Tetapi kasih itu justru menjadi bagian hidup kita. Artinya kita hidup dalam kasih dan kita digerakkan oleh kasih. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Dan kita akan belajar banyak hal sore hari ini tentang kasih. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Silakan saudara ambil Alkitab saudara dan kita akan baca bersama-sama dalam Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7 ya. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan mengerti perikop ini, apa yang Tuhan bicara tentang kasih, dan biarlah mata roh kita semakin dibukakan untuk mengerti apa yang kita baca dan kita dengar ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang baru bergabung, silakan mari ambil Alkitab saudara. Kita mau belajar bersama-sama sore hari ini ya, Bible study dalam program Happiness Moment di Radio Love Jogja FM setiap hari Jumat, dan kita akan terima segala berkat anugerah Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Silakan dibaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya ke segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yes, haleluya. Ini perikop ini bicara tentang kasih semua, saudara. Tentang bagaimana kita hidup mempraktekkan firman Allah tentang kasih. Nah, mari kita lihat Paulus menjelaskan karakteristik kasih. Kasih Kristiani, kasih orang Kristen itu seperti apa? Ada lagunya ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Nah, ini luar biasa ya. Sehingga pencipta lagu itu boleh merenungkan bahwa kasih itu adalah satu bagian aspek hidup yang tidak boleh kita lupakan, atau kita jangan sampai nggak tinggal dalam kasih itu. Nah, Paulus menjelaskan karakteristik kasih sebagai seorang yang pengikut Kristus itu dalam 3 tahap bagian yang kita baca tadi di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama kita lihat dari ayat ini, di ayat 4 bagian A ya, Paulus berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Wow, luar biasa. Ada 2 kata karakter yang luar biasa. Dan seorang Kristiani kalau dia punya karakter ini, wow saudara ya, bisa sabar, bisa murah hati. Dan ini karakter yang positif, yang sebenarnya setiap hari kita ada dan tinggal di dalam itu ya. Kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati. Ini poin pertama dari karakteristik yang Paulus maksudkan dalam kitab 1 Korintus 13 bagian 4a ya. Kemudian yang kedua Paulus coba untuk menggolongkan kembali karakteristik dari kasih
sebagai seorang pengikut Kristus itu adalah yang pertama tadi sabar dan murah hati. Yang kedua adalah Paulus menerangkan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kasih. Jadi yang pertama dia bilang kasih itu harusnya begini, sabar, murah hati. Dan di poin kedua dia ingin bilang begini, kasih itu nggak seperti yang ini. Artinya dia menunjukkan mana yang benar tentang perbuatan kasih itu, dan yang kedua dia ingin tunjukin mana yang tidak benar tentang perbuatan kasih itu. Dan ada di ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 13 ya, bahwa Paulus menerangkan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kasih itu sendiri. Ya, di bagian 4b dari 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih Kristus ya, kita menunjukkan bagaimana realita hidup seorang pengikut Kristus itu adalah orang yang rendah hati sebenarnya. Tapi bukan artinya bukan orang yang sombong atau orang yang memegahkan diri. Nah, yang berikut di ayat yang kelima dijelaskan di sana bahwa kasih itu bukan berarti ada hal-hal yang saudara mencerminkan kelakuan yang di ayat 5 katakan bahwa kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, ada 3 poin di sini ayat 5. Dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini luar biasa. Di ayat 5 dijelaskan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kata-kata kita, ya, perbuatan kita, ya, jangan hal-hal yang tidak sopan, saudara. Jangan hal-hal yang tanda kutip liar, saudara. Seperti seorang yang tidak pernah mendapat didikan kuasa Roh Kudus, ya. Karena kasih itu harusnya sopan santun itu lebih diutamakan, bukan sekedar kita menghormati orang saat bertemu, lalu kita salam, kita tunduk, tidak, tapi kepada perkataan-perkataan yang baik, sikap yang baik, yang sopan santun, ya. Kemudian apa? Kasih itu gak mencari keuntungan, dia gak egois, saudara, ya. Yang berikut dikatakan ayat 5 itu, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini menarik sekali, saudara, di ayat yang kelima itu, ya. Nah, di poin yang kedua Paulus ingin menjelaskan bahwa yang ciri-ciri seperti ini tentu bukan ciri-ciri dari kasih. Kenapa? Satu hal kalau kita lihat di ayat 5 bagian yang terakhir itu, ya, bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan bukti itu ternyata ada dalam hidup Yesus yang kita harusnya ikuti dan tinggal di dalam itu, bahwa karena dosa kita, ya, belas kasih Tuhan dicurahkan kepada kita untuk mengampuni kita. Jadi kalau orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, ya saudara, dengan baik-baik, dia akan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Dia nggak akan merasa sakit hati, apalagi ada amarah dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sopan atau mencari keuntungan diri sendiri, menjatuhkan orang lain supaya dia dipuji dan segala macam. Nggak seperti itu, saudara. Ya, dan di ayat 6 masih di poin yang kedua Paulus menerapkan bahwa ini ciri-ciri tentang keadaan manusia yang dimana ini bukan perbuatan dari kasih. Ayat 6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nah, berapa banyak kita kalau kita disakiti, doanya kita apa? Tuhan, tegur dia. Tuhan, biarlah dia di jalan, di mobil, dia ditabrak. Saudara, come on. Dan waktu kita dengar, si A itu ditabrak kemarin, masuk rumah sakit. Rasanya hati kita kayaknya, oh ya, kapok rasain ya. Senang banget, come on. Ayat ini berkata, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, artinya kita harusnya kan kita sendiri nggak suka kan kalau ada mengalami kecelakaan atau kita mengalami hal kerugian, kita sendiri nggak suka kan. Nah sama, jangan sampai orang lain juga yang sebenarnya mereka juga nggak suka kalau mereka menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan atau merugikan, ya. Semua itu rasanya nggak adil gitu, saudara, buat mereka. Nah sama, apa yang kita anggap nggak adil buat kita, jangan sampai kita ketawa jika itu terjadi kepada seseorang lain, karena kita mungkin bersuka cita karena ketidakadilan itu juga, ya. Tetapi kita bersuka cita seharusnya karena apa? Ada kebenaran yang muncul dalam diri orang itu. Dia banyak bersaksi, ada perubahan karakter yang bertobat. Nah, kebanyakan orang Kristen begini, kalau bilang bertobat, ya, sampai hari ini rupanya bukan dia hidup
dengan kehidupan yang baru. Karena pertobatan itu bicara hidup yang baru, real, di mana Yesus mengambil alih. Dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Harusnya seperti itu. Tapi ada banyak orang Kristen itu bukan, walaupun dia bilang bertobat, tapi tidak pernah mengalami pertobatan yang total. Kenapa? Mungkin dari 5 kebiasaan buruknya waktu dia ikut Tuhan, dia hanya melepaskan 3, 2-nya masih bersama dengan dia, dan ini bahaya besar, saudara. Ya, jadi kalau kita bilang kita bertobat benar-benar, kita tinggal dalam kebenaran benar-benar, kita harusnya melepaskan semua kehidupan kita yang adalah dosa itu, karena kita tahu kasih Yesus sudah tercurah buat kita, mengampuni kita. Itu bukti dari kasih Kristus. Jadi kalau kita ikut Tuhan, jangan pernah saudara harusnya tinggalkan 10 karakter tabiat saudara yang gak benar. Saudara ikut Tuhan tapi masih lepaskan cuma 8, 2 engkau bawa buat saudara. Makanya 2 ini yang selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kita lihat dulu tahap-tahap yang Paulus bagikan di dalam 1 Korintus 13 ini, ya, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama tadi dia pisahkan bahwa karakter positif seorang yang penuh kasih adalah sabar dan murah hati. Dan yang kedua dia menjelaskan ini ciri-ciri yang bukan tinggal dalam kasih, yaitu apa? Jangan megahkan diri, jangan sombong, jangan melakukan yang tidak sopan, jangan mencari keuntungan diri sendiri, jangan pemarah, dan jangan menyimpan kesalahan orang lain. Dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi dia bersuka cita karena satu kebenaran yang muncul, ya. Jadi Paulus menyingkap hal yang kedua. Yang ketiga, Paulus mengatakan tentang karakteristik dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 ini. Dia kembali kepada nuansa bagaimana kita boleh tinggal di dalam kasih, yang dimana, wow, ini kedewasaan spiritual yang luar biasa. Karena dikatakan di situ ayat yang ke-7 bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa, saudara. Sesuatu, segala sesuatu, berarti apapun yang engkau hadapi di timur, di barat, di utara, selatan, pagi atau siang atau malam, ya, di saat engkau sedang lagi wow dalam Tuhan luar biasa, dan tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa saudara, sebenarnya kasih itu harus lebih kuat dan lebih nyata. Karena apa? Kita sudah mengalami kasih itu sendiri. Kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Makanya di ayat 7 dikatakan sangat luar biasa, hal-hal yang positif. Bahwa kasih itu ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia sabar menanggung segala sesuatu. Nanti sesi kedua kita akan bicara apa yang dikatakan dari ayat 4, 5, 6, 7. Dari 4 ayat ini, apa yang dikatakan bahwa sabar dan murah hati, kemudian sabar menanggung segala sesuatu juga, apa yang dimaksudkan, ya. Jadi ini poin-poin penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan mau saudara dan saya belajar melihat kepada prinsip ilahi. Nah, kita lanjut saudara tentang ayat ini. Ya, kita lihat beberapa hal penting tentang perihal kasih yang Paulus maksudkan kepada jemaat di Korintus. Ya, yang pertama kita harus mengerti praktek kasih itu bukan sekedar perasaan. Nah, gimana nih mau Valentine, ya? Wah, orang-orang anak muda apalagi buru-buru mengungkapkan perasaan. Tapi sebenarnya kasih itu bukan sekedar perasaan. Apa yang Paulus maksudkan? Paulus tidak memberi nasihat untuk hanya sekedar memiliki kasih, saudara, tetapi untuk mendemonstrasikan kasih itu dalam bentuk sikap dan tindakan yang konkret. Contoh, tadi itu, ya, orang kesakiti bisa nggak mengampuni? Tindakan yang konkret. Kalau memang semua orang lagi bersuka-suka hati bilang I love you, gampang saudara, ya kan? Tapi kalau dibenci kemudian tetap difitnah, apalagi suami istri, masih enggak saudara bisa bilang I love you sayang, ya? Dari awal sampai akhir hidupku I love you. Kalau nggak pakai V, orang Ambon bilang I love you. Saudara, artinya saya samperin kamu dengan pipi. Nah, kita bilang jika engkau ditampar pipi kiri, dikasih juga pipi kanan. Itu perbuatan konkret dari kasih, saudara, ya. Jadi apa yang Tuhan katakan kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi kasih itu lebih bicara dari sebuah tindakan sikap
demonstrasi kehidupan yang konkret, yang nyata. Kasih lebih daripada sekedar romantisme soalnya, atau manipulasi dari perasaan. Ya, orang bicara di bibir dan kita bisa dengar, tapi belum tentu perbuatan yang dia katakan itu nyata dalam hidupnya. Ada perbuatannya, belum tentu. Makanya sekali lagi, kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi kasih itu adalah perbuatan yang konkret. Kasih itu tidak dapat diukur dengan sikap yang hanya beralaskan dari perasaan. Tapi kasih itu malah sebaliknya tak terukur. Karena apapun yang kita lakukan buat seseorang, kasih itu akan berbicara lebih kuat dari sekedar kata-kata. Karena kita bisa melihat dari perbuatannya, ya. Yang kedua, ya, Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Korintus, kasih itu bersifat ada pasif dan juga ada aktif. Maksudnya seperti apa? Ini mungkin ada banyak orang yang bingung. Nah, di satu sisi begini, ada hal-hal tertentu yang harusnya kita hindari. Harus pasifkan diri kita, jangan di situ. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kasih Kristus. Contoh, gitu ya. Wah, aku merasa disakiti sekali, tapi aku gak boleh balas. Nah, kita ayo stopkan itu. Kita pasifkan langkah kita untuk hal itu, ya. Di sisi lain, ada beberapa hal lain yang harus dikejar. Kasih itu harus aktif, harus selaras dengan perbuatan-perbuatan roh, harus dijaga. Jadi kasih yang dimaksud dengan pasif dan aktif adalah kita ini sedang diajarkan Tuhan peka dan mengalami kedewasaan spiritual. Ya, kapan kita berbicara, contoh, kapan kita berbicara, kapan kita nggak boleh berbicara, kapan kita harus berdiam diri dan taklukkan emosi kita, dan kapan kita sudah siap untuk berbicara tanpa ada emosi. Nah, ini perlu ada titik-titik di mana saudara dibentuk oleh karena kasih yang konkret. Makanya kasih itu nggak sekedar perasaan, saudara, tapi kasih itu tindakan nyata, ya. Namun kasih itu menuntut apa? Kegenapan kita untuk apa? Ada hal yang perlu dihindari dan ada hal yang perlu dikejar. Ya, tadi yang saya kasih contoh itu. Keduanya harus balance. Karena waktu kita bisa balance, kapan kita harus bertindak, kapan kita harus tenang. Ini menunjukkan kita punya sikap kedewasaan. Dan kasih dari Tuhan itu dalam diri seseorang adalah kasih yang dewasa. Ya, haleluya. Yang ketiga, apa yang Paulus masukkan dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke 4 sampai 7 itu, ya, kasih itu tidak meniadakan teguran. Ada banyak orang ditegur dikirain dibenci, saudara. Apalagi kalau gembalanya tegur. Wah, aku udah suka, kemarin aku dipanggil sama gembala, aku ditegur, gembalaku ini sentimen sama aku. Come on, ya, kasih itu bukan berarti meniadakan teguran, termasuk anak-anak saudara dalam rumah tangga saudara. Yes. Jika anak-anak punya kesalahan, Anda tegur bukan berarti Anda benci sama dia. Ya, Amsal bilang, ambillah rotan, ya. Jangan sampai engkau kehilangan anakmu karena engkau bukan menginginkan kebenciannya, tapi engkau menyelamatkan dia dengan rotan, saudara. Jadi kasih itu adalah sebuah teguran yang menyelamatkan. Katakan haleluya, amin. Ya, teguran itu menyelamatkan kita. Perbuatannya adalah wujud dari kasih. Dalam teks ini, Paulus sedang mengajarkan tentang kasih sebagai teguran terhadap sikap jemaat Korintus yang keliru. Apa kelirunya mereka, saudara? Silakan dibaca ayat pertama sampai 3 dalam kitab 1 Korintus 13. Jadi ada yang keliru dari hidup mereka, sehingga Paulus bilang kamu harus kembali ke jalan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Ya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Haleluya. aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Ya. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Haleluya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Jadi hidup orang jemaat Korintus ini begini. Oh, aku sudah diurapi oleh Tuhan, aku sudah punya karunia roh, dan rupanya mereka bangga cukup di situ. Tetapi mereka tidak menunjukkan sikap perbuatan dari pertobatan dalam kasih itu sendiri. Makanya Paulus coba menerangkan hal itu kepada mereka karena ada sikap mereka yang salah. Sebaiknya adalah waktu kita mengalami urapan, mengalami karunia-karunia roh, maka perbuatan kasih itu juga harusnya jadi nyata. Tetapi jemaat-jemaat di Korintus ini, mereka menerima urapan, karunia-karunia roh luar biasa, tapi mereka sukar untuk mempraktekkan kasih. Nah, kasih yang mereka praktekkan adalah begini. Kalau orang baik sama saya baik sama mereka. Nah, ini saudara, ini yang Paulus tegur kepada mereka. Ya, umat Allah, jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk melihat hal ini. Ini poinnya. Waktu saudara dipakai oleh Tuhan, saudara diurapi oleh Tuhan, saudara melihat bahwa karunia roh dipercaya kepada saudara, maka ini sebenarnya ada tanggung jawab roh yang lebih besar, bahwa Anda dan saya harus belajar lebih dewasa di dalam firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, dan membiarkan rohnya mengambil alih hidup kita, dan kita bisa melihat pergerakan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Kita berbuat baik sama orang banyak, kita berikan apapun yang kita punya kepada mereka, tetapi kalau kita nggak bisa sabar, ya, kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain dan seterusnya, seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu, maka semua akan jadi sia-sia. Oleh karena itu, ya, Paulus ingin supaya jemaat mengerti, ya, menyoroti hidup mereka supaya mereka lebih dewasa dalam pertumbuhan iman. Waktu mereka dipercaya oleh Tuhan segala sesuatu. Memang gini saudara, karunia roh adalah urusan Tuhan, tapi karakter itu urusan kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, ubahkan saya, Tuhan, ubahkan saya, tapi kita sendiri nggak mau bertindak berubah. Ini persoalannya saudara, ya. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada siapa yang dia ingin beri. Tapi kita yang mendapatkan ini, kita punya kehidupan yang seharusnya kita tunjukkan bahwa benar-benar, ya, kita layak mendapat karunia ini, kita tinggal di dalamnya, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dia menegur mereka dengan kasih Kristus, ya. Bukankah banyak orang tidak berani, kalau kita lihat hari ini, tidak berani menegur kesalahan orang lain atas nama kasih, ya. Bukankah banyak pula yang berani menegur tetapi tanpa kasih sama sekali? Ya, harus dicek sampai seperti itu. Kalau saudara mengasihi orang karena kasih Kristus, maka beranilah tegur dia karena saudara sedang menyelamatkan dia. Walaupun mungkin saudara dibenci, it's okay. Tapi saudara mengasihi dia, saudara tinggal dalam kebenaran, dan saudara mau dia melihat kebenaran itu. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya kalau saudara menegur orang tanpa kasih, tapi saudara tegur karena kebencian saudara, karena amarah saudara, ini juga perlu diperhatikan, ya, karena semua harus balance dan sesuai dengan yang namanya kasih. Ada banyak orang tegur, tapi bukan untuk kembalikan orang ke jalan yang salah, ke jalan kebenaran. Orang tegur karena ingin menyoroti kesalahan-kesalahan dia dan ingin menjatuhkan dia. Ini kesalahan paling fatal, saudara. Itulah makanya kenapa sore hari ini kita perlu belajar tentang prinsip-prinsip kasih supaya kita boleh menjadi bagian terpenting dalam kerajaan Allah. Yang keempat, saudara, ya, kasih itu bersumber dari Allah. Allah adalah kasih. Jadi setiap orang yang menerima kasih karunia Allah sebenarnya tinggal di dalam kasih itu dan mempraktekannya. Ya, seperti yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian yang kita akan bahas sebentar. Apa itu sabar, mengapa harus sabar, kenapa harus murah hati, ya, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini semua kita perlu belajar untuk melihat, ya. Allah bukan hanya meminta kita melakukan, tetapi dia menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Sehingga kasih bukan untuk dinikmati saja, melainkan juga untuk diikuti, diterapkan dalam hidup kita sebagai seorang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam keselamatan yang kekal.